Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggota saya Siti Mustika Asih dan Asri Rizky Widiani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi dan analisis teori belajar konstruktivisme. Implementasi teori belajar konstruktivisme. Implementasi yaitu berbagai metode mengajar kepada pembelajar. Pengusahaan. Berbagai metode mengajar dapat diaplikasikan oleh guru setiap kali guru tersebut melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru yang kaya akan metode mengajar niscaya akan menciptakan suasana kelas yang dinamis dan ceria di setiap pertemuannya. Konstruktivisme dapat juga memperlibatkan keterlibatan siswa dalam hal berbagai memaknai pengalaman sebagai inti dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu implementasi teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Nah, dengan cara menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Nah, untuk para siswa yang sudah bisa merumuskan masalah dan kemudian menganalisis serta menjawab berarti telah mengembangkan tanggung jawab mereka dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, untuk implementasi yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Nah, pada implementasi ini berpikir selektif memerlukan waktu yang cukup atau seringkali atas dasar gagasan atau komentar orang lain. Nah, cara-cara guru ini mengajukan pertanyaan dan kemudian siswa merespon dan menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Untuk implementasi yang ketiga yaitu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, bagaimana cara guru untuk mendorong siswa berpikir tingkat tinggi yaitu guru menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menentang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Nah, dengan itu guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Selanjutnya yaitu untuk implementasi yang keempat yaitu siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru atau siswa yang lain. Nah, pada implementasi ini yaitu dengan cara dialog atau diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif, sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan dengarkan sebagai gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri yang didasarkan atas pemahaman sendiri. Nah, jika mereka nyaman dan aman untuk mengemukakan gagasan-gagasannya, maka dialog yang sangat bermakna akan tetap tercipta pada pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu implementasi yang kelima, yaitu siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Nah, pada implementasi ini diberikan kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi. Seringkali siswa menghasilkan hipotesis serta fenomena alam. Nah, guru yang menetapkan konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi-diskusi kelompok dan pengalaman yang nyata. Untuk selanjutnya yaitu implementasi yang keenam yaitu guru menggunakan data mentah, sumber utama, dan materi-materi intelektif, yaitu pada implementasi ini proses pembelajaran yang menetapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati, menganalisis fenomena alam dalam kehidupan yang nyata. Kemudian, guru dapat membantu siswa untuk menghasilkan abstrak atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama.
Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Untuk kelebihan teori belajar konstruktivisme, yang pertama itu dalam aspek berpikir, yaitu pada proses ini membina pengetahuan baru. Murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. Yang kedua itu pada aspek kefahaman. Nah, seorang murid itu harus terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Dan yang ketiga, pada aspek mengingat. Di sini murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih lama konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat mengingat kefahaman mereka. Dan yang keempat, yaitu dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja, maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Untuk kekurangan teori belajar konstruktivisme. Nah, pada kekurangannya, yang pertama yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua yaitu konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Nah, pada hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat yaitu, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar, tetapi guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu, harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sesungguhnya mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung. Siswa berbeda perspektif satu dengan yang lainnya. Baik, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.